nama gua Gagas, umur gua 23 tahun. Gua bekerja di Opera Entertainment sebagai kreatif konten. Dan untuk status gua masih mencari pasangan yang mau sama gua mungkin. Hai, nama gue Maul, gue 24 tahun, gue di Opera sebagai sosmed officer. Hai Opera Squad, nama saya Nova Rianti, saya umur 32 tahun, saya di sini adalah makeup artist. Nama gue Yogo, umur 24 tahun, jomblo dari kecil, ya gitu deh, sedih pokoknya dah, belum pernah pacaran. Nama gue Niko, umur 30 tahun, pekerjaan pengendali kamera. Statusnya sudah menikah. Jadi maaf kalau misalnya mau deket gue, sorry ya. Nama panjang saya Hardiansa Pangestu Effendi, tapi biasa panggilnya Jordi kalau nggak Koko. Umur saya sendiri itu 26 tahun menuju 27 tahun. Kerjaan saya di sini saya sebagai campers di Opera Entertainment. Dan untuk status saya sebenarnya belum nikah, tapi pacaran ya gitu. Perkenalkan, nama gue Denny, gue umur 24 tahun. Pekerjaan gue di sini sebagai editor dan status gue adalah single, tapi tetap keren. Sukanya adalah gue bekerja tim. Mungkin sebelumnya gue bekerja sendiri, nge-shot sendiri, ngambil gambar sendiri, ide sendiri. Tapi kalau di sini gue rame-rame. Dukanya kalau di sini sejauh ini belum ada ya. Paling kadang-kadang itu masalah dari guanya sendiri yang kadang-kadang bawa perasaan, jadinya bawa kekerjaan. Gitu. Bawa perasaan kayak gimana tuh? Karena gue terlalu perasa orangnya, jadi gue mengkhawatirkan banyak orang. Jadi kadang itu suka mengganggu gue, tapi orang-orang yang gue khawatirkan itu tidak ada masalah sebenarnya sama gue, tapi karena guanya yang terlalu khawatir ya, emang dari dulu gue tuh orangnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya suka bawa ke kerjaan gua gitu sih, suka dukanya. Suka dukanya, dukanya dulu kali ya. Dukanya itu mungkin ketika kita nggak dapet bintang tamu sih. Mungkin udah mendekati hari syuting tapi nggak dapet bintang tamu, itu kejadian sih kemarin. Dan akhirnya cuman 1 episode doang yang harusnya 2 episode. Itu mungkin dukanya sih. Kalau sukanya karena emang gua kuliah di bidang broadcast, terus alhamdulillahnya nyemplungnya juga di bidang broadcast, jadi selama ini enjoy aja sih, seperti itu. General tuh suka dukanya, lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Karena bidang yang dikuasain ngedit doang. Kalau nggak ngedit nggak tahu jadi apa, mungkin jadi Wawan, nggak tahu juga. Bisa ketawa, wah, serius. Terus kalau dukanya, kalau lagi buru-buru tayangan, itu nggak duka sih sebenarnya, bawa ketawa aja sih sebenarnya mah. Gak dukanya jadi campers tuh ya sebenarnya banyak sih ya. Kayak kadang lu udah ngambil gambar capek-capek tapi lu nggak dipakai gambarnya, itu capek banget. Lu udah jauh nih jalan bareng-bareng bertiga, nggak digunain. Kayak nggak guna aja lu ngambil gambar itu gitu. Jadi ya udah lu ngambil dari segi banyak sisi tapi nggak guna aja. Kalau sukanya ya gue jadi update aja banyak berita terbaru, gue pasti tahu duluan. Kalau dukanya ya setiap hari harus on gadget terus. Kadang kameranya itu nggak sesuai yang kita pengen. Kameranya ya? Sama kliennya juga. Kalau sukanya karena emang gue suka di bidang video, jadi gue senang aja sih. Lebih passion kalau bahasa kerennya. Momen yang paling pahit di hidup lo, itu apa sih? Gue belum cerita udah pengen nangis. Apa ya momen gue paling down itu kemarin kalau nggak salah. Ya, kemarin itu pas apa? Ya nyokap dan kakak gue dipukulin sama orang. Ditambah adik kesayangan gue. Adik kesayangan gue kena juga. Ya di situ gue
ngerasa gagal aja sebagai abang, dan gue ngerasa gagal sebagai anak laki pertama di keluarga gitu sih. Karena ya apa ya, gue kenapa bisa kecolongan gitu aja. Terus sih ya malu bang, bokap malu sama almarhum. Almarhum itu orangnya keras. Almarhum itu orangnya A B. Gue dulu itu nggak bisa juara kalau nggak ada dia sebagai coach gue. Pokoknya ketika gue bertanding gue harus ada dia, dan itu emang udah kebukti. Pas nggak ada dia gue akan selalu kalah gitu. Dan dia sosok ayah yang ngajarin gue banget namanya kehidupan. Nggak ada namanya yang lu dimanjain, tapi lu belajar ya ini hidup. Sampai apa, gue pernah dilepas di Sumatera 3-6 bulan itu sendiri. Terakhir bokap cuma nganterin sampai terminal. Ya udah gue naik bis sendiri ke sana. Udah gue dilepas di sana. Dan itu ya gue disuruh bertahan hidup di sana. Gue paling pertama gue terima kasih sama orang tua gue karena udah besarin gue, udah hidupin gue. Terus gue sangat terima kasih sama papa udah bisa buat gue sampai kayak gini. Yang bisa gue bertahan sampai sekarang juga itu karena adik-adik gue dan nyokap gue. Gue pengen ngebuat semuanya itu apa yang gue dapat waktu kecil, apa yang gue dapat dari papa, dari mama, adik gue bisa ngerasain juga gitu. Kalau dia nggak ngerasain, gue nggak suka. Yang gue ingat, kalau ketika gue bertanding jangan lihat siapa lawanmu. Gue nggak pernah boleh lihat bagan pertandingan. Datang di tengah lapangan, hantam siapa saja di depanmu. Kalau terakhir gue ketemu bokap cuma bilang, tolong jagain mama sama adik-adik. Itu terakhir. Setelah itu ya udah gue kuliah dan gue nggak ketemu lagi sampai ya udah nggak ada. Apa yang dilewat gue nggak tahu. Ya intinya itu, kalau gue pengen itu adik-adik gue ngerasain apa yang gue rasain, tapi bukan sedihnya, yang senangnya buat mereka. Jadi apa yang gue pernah dapat, kebutuhan gue bisa dapetin buat mereka gitu. Kayak gitu. Makanya ya banyaklah masalah kayak keluarga besar yang bokap gue baru meninggal, udah minta tanah, udah minta ini, cuman itu semua kan buat adik-adik gue juga, bukan buat mereka. Tuh. Lebih ke situ sih. Cerita tentang pertama kali merantau ke Jakarta aja kali ya. Jadi awal mula aku ke Jakarta itu tadinya mau diajakin temen lah gitu, ikut agensi artis gitu-gitu. Terus nah di situ tuh aku ditipu ternyata guys gitu. Ditipu, terus aku disuruh bayar 2 juta dan ternyata aku di sana disuruh jadi apa ya? Cuma just ya tidak ada peran, tidak ada, ya cuma pendukung aja lah gitu. Figuran berarti? Ya ceritanya, figuran lah, kayak seperti itulah, ekstras ya. Nah di situ tuh kayak udah kecewa berat. Nah di situ tuh nggak berhenti kan perjuangan aku.
Akhirnya aku ketemu atau kenal orang, nah disuruh casting dong di situ. Dan ternyata orangnya juga nggak bener gitu kan. Aku di situ kayak mau ditipu lagi kan. Mau ditipu lagi sama si yang castingnya, nggak usah sebut nama kan? Iya. Sama yang castingnya aku mau gitu deh pokoknya. Banyak yang nggak bener sih di dunia entertainment. Nah kalian harus hati-hati ya. Terus nggak di situ aja. Nah ternyata aku tuh di Jakarta ini tuh udah banyak ngabisin duit gitu, sampai yang di rumah itu ngejual barang-barang gitu kan. Temen gue siapa? Yang ada di rumah kayak sorry guys. Gak apa-apa. Santai. Kayak ngejual kulkas gitu, TV. Sampai dulu tuh kita pernah satu keluarga tuh punya usaha rumah makan Padang. Sampai orang tua aku tuh sakit parah, kanker payudara. Dan keadaannya tuh diperparah karena mikirin aku di sini gitu, di Jakarta. Nah orang tua aku almarhum itu pengen anaknya tuh sukses, sampai berbuat tuh yang sampai ngejual yang macem-macem gitu loh, sampai rumah makan tuh bangkrut gitu. Ngejual tanah juga, ngejual bangunan. Nggak bisa bahagiain orang tua. Udah nggak sempet gitu ngebahagiain almarhum. Karena udah keburu parah sakitnya terus meninggal. Gitu sih. Sampai sekarang ada merasa trauma gitu nggak sih Kak? Ada pasti gitu. Tapi alhamdulillah sih udah bisa bangkit gitu, udah bisa menerima gitu. Banyak banget sih prosesnya sampai aku kayak gini gitu sekarang. Apa ya? Berarti momen tersedih gitu. Being unappreciated. Di mana? Ya dimanapun sih. Tapi itu satu hal yang buat gue lumayan agak sedih. Boleh diceritain? Ya misalnya ya apapun sih, gue nggak ada specifically terjadi hal yang bikin gue sedih banget, tapi kejadian kayak gini kan kayak common, setiap orang mungkin ngerasain gitu ya. Nah tidak diapresiasi adalah satu hal yang buat gue, oh ternyata yang gue lakuin tuh ternyata belum cukup ya setelah semuanya gitu, meskipun gue sudah berusaha maksimal kayak gitu-gitu, baik gue di karir, di keluarga, di percintaan, di semua hal sih kayaknya itu semua orang mungkin mengalami, tapi buat gue itu hal yang lumayan sedih buat gue. Life is about sacrificing, I think. I don't know how, tapi ya udah gitu, gue melakukan yang terbaik aja. Ada akhirnya meskipun gue ngerasa itu ya sedih juga, cuman ya udah gitu. Ya udah mau bilang apa? Ya misalnya lo udah ketika lo mencintai seseorang, lo nya udah all out sepenuhnya, tapi dia cuman menyayangi lo secukupnya. Itu adalah salah satu hal yang mungkin dialami banyak orang. Dan itu hal yang tidak diapresiasi menurut gue, yang paling lumayan sakit. Tapi lo nyesel nggak pernah ngelakuin? Pada akhirnya gue belajar. Pada saat itu mungkin gue nyesel, tapi pas akhirnya perlahan gue mengerti, ya sudah gitu. Emang harusnya begitu. Nggak semua hal yang kita berikan harus kita terima. SMA kali ya, itu SMA. Gue waktu itu lagi ujian sekolah. Terus lagi ada lagi ada masalah sama orang rumah gitu sih. Gitu. Terus habis itu adalah perdebatan segala macem. Terus makanya intinya seperti itu. Kayaknya gue nggak bisa jelasin lebih detail gitu. Intinya lagi ada masalah keluarga. Waktu SMA, terus mungkin ini kayak gue kerja di sini salah satu
pelampiasan gue gitu ya agar jauh dari rumah sebenarnya. Jadi akhirnya ya udah gue cukup seneng makanya keluar dari rumah gitu ya. Tapi kadang-kadang gue ngerasa kayak kalau apa yang terjadi buruk sama keluarga gue, termasuk orang tua gue ngerasa itu salah semua tuh di gue gitu. Jauh dari orang tua itu sebenarnya salah, tapi gue menginginkan itu kayak itu sebenarnya itu ke apa ya ketenangan gue, tapi di sisi lain kalau ada yang terjadi apa-apa sama dia, kayak gue langsung blame myself aja gitu. Kayak ini semua salah gue, ini semua salah gue kayak gitu. Itu sih yang momen terpahit pada waktu itu. Terus ya udah, makanya gue tumbuh kayak gini gitu, jauh dari orang tua ya gitu sih. Tapi hubungan lo sama orang tua gimana? Sejauh ini kayak baik-baik aja ya gitu. Karena gue kalau pulang gak banyak ngobrol juga sih. Kadang gue kalau pulang sebenarnya gue nggak pulang, nggak benar-benar pulang. Gue kayak keluar kemana gitu, ntar Senin balik lagi gitu. Jadi gue nggak benar-benar kadang nggak benar-benar pulang gitu. Karena ya udah belum ngerasain yang namanya rumah, benar-benar rumah sih sampai sejauh ini gitu sih. Momen terpahit mungkin momen terpahit ketika nenek gue meninggal ya, karena nggak tahu ini gue dikasih kesempatan untuk ketemu nenek gue sebelum dia nggak ada. Jadi ceritanya itu nenek gue sempat sakit dan ini gue udah deket banget sama nenek gue karena nggak terlalu jauh juga rumahnya dan dari kecil emang deket lah. Dan suaminya kakek gue udah nggak ada juga, jadi cuma nenek gue sendiri gitu kan. Terus ya udah akhirnya kemarin bulan Januari sempat sakit, dinyatakanlah COVID gitu. Nah harusnya di hari itu, hari Senin, gue inget banget, itu gue juga ada jadwal syuting ke daerah Serang Banten gitu. Tapi di situ alhamdulillahnya gue sempat nyesel sih kenapa sih gue nggak dilibatkan di dalam kru itu gitu. Cuman mungkin dari situ Allah punya jawaban lain kali ya. Jadi kenapa gue ngikutin, mungkin di situ gue bisa nganter nenek gue ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mungkin itu sih kayak nggak nyangka bisa secepat itu gitu. Karena emang dari kecil gue emang udah deket sama nenek gue. Sampai sekarang momen apa yang paling lu inget bareng sama nenek? Kalau misalnya SMP tuh gue kadang kalau sebelum pulang ke rumah nenek gue dulu gitu kayak kayak makan sebelum gue pulang ke rumah ya. Tapi ya mungkin dari situ sih gue kayak ngerasa deket sama nenek gue gitu. Kayak tiap malam minggu tuh ketimbang gue main sama teman-teman gue mending nginep di rumah nenek gue gitu. Karena emang dari kelas 3 SD kakek gue udah nggak ada kan yang sama nenek gue itu. Jadi gue lebih banyak ngabisin waktu sama nenek gue ketika gue masih SD, SMP gitu. Gue paling inget banget gue kalau ke rumah nenek gue, misalnya nenek gue nggak masak, gue selalu minta beli sayur nangka di nasi padang, tapi cuman kuahnya aja. Itu 3.000 gue inget banget beli buat biar nggak seret lah gitu. Terus dimasakin sama telur ceplok. Udah gitu doang sih, hal kayak gitu sih yang bikin gue inget sampai sekarang. Mungkin banyak ngabisin waktu kali ya, karena kan selama di Jogja kan kayak gue jarang balik ke Bekasi kan. Dan kalau misalnya ya jadi berasa gitu kalau misalnya sebelum gue kuliah di Jogja dan setelah gue kuliah di Jogja tuh kayak momennya beda banget gitu. Jadi yang awalnya sering ketemu terus tiba-tiba jarang ketemu. Terus alhamdulillahnya ketika dia udah nggak ada, posisinya gue udah ada di sini gitu. Jadi gue bisa ketemu lah sama nenek gue gitu. Mungkin kalau misalnya apa yang pengen gue ini, gue lebih pengen nyenengin aja sih di usia dia yang udah tua. Mungkin kalau orang-orang rata-rata ya, orang-orang bilang tuh nenek atau kakek itu lebih sayang sama cucunya dibanding anaknya gitu. Jadi
di sini kayak gue ngerasa kasih sayangnya tuh dapat banget gitu dari nenek gue gitu. Kayak karena gue cucu pertamanya dia gitu, jadi nenek gue ini ibunya nyokap gue aja. Gue cucu pertama dia dan gue tuh cucu yang paling disayang sebenarnya sama dia gitu. Dari kecil udah dimanjain, banyak lah pengaruhnya gitu. Mungkin nasihat-nasihat dia juga sih yang bisa bikin gue kayak sampai sekarang gitu. Nasihat apa yang masih diingat sampai sekarang? Jangan tinggalin sholat sih, itu doang. Cuman gue juga masih apa ya, masih suka ninggalin gitu. Jadi kadang suka keinget aja. Momennya, momen tersedih adalah ketika lo lagi suka-sukanya kuliah, tapi lo disuruh kerja buat cari uang. Dan akhirnya gue 2019 lulus tepat waktu, bisa ngebuktiin kalau ya ini akhirnya ada yang sarjana gitu loh dari keluarga gitu. Tapi waktu lu pertama kali kerja, lo gajian, gaji pertama lo gimana? Sejujurnya gue sampai sekarang tuh nggak punya tabungan. Ya di rumah kan penghasilan cuman gue, abang gue, kan abang gue ada 3. Nah kebetulan yang pertama nggak kerja, abang gue yang kedua, terus punya masalah dalam hidupnya. Kan gue editor, sampai sekarang gue nggak punya laptop buat ngedit. Laptopnya ada laptop skripsi doang tuh, yang kalau buka Premiere, bukanya hari Senin, muncul hari Jumat. Seberapa sih Bo jadi seorang tulang punggung keluarga? Aduh, ya mirip-mirip kayak kehidupan di TV-TV lah. Anjing, kok gue lagi gitu loh. Terus satu sisi kayak prinsip gue sekarang gimana caranya mak gue senyum deh kalau ketemu gue. Kalau misalnya dia minta apa, gue pokoknya tujuan gue di saat dia minta apa di situ gue harus bisa ngabulin. Udah itu sebenarnya itu doang sih. Gue sama bokap gue tuh nggak terlalu dekat sekarang, gitu kan. Gimana ya? Kalau orang tua mungkin ngomongnya kan namanya juga sama anak, ya kan gitu. Namanya juga sama anak. Cuman satu sisi kadang kita sebagai anak kan bersaudara kan. Kita ngelihat tuh kayaknya ini tuh salah loh. Ini tuh salah. Lu harusnya bisa mengerti ini, jadi udah dibilangin kalau ini tuh bakal kesananya nih nggak bener. Kesana itu bakal nggak bener, tapi di situ ya gue nggak tahu sih, mungkin di situ orang tua mikirnya karena ya yang penting anak gue seneng deh. Nah di situ akhirnya mengiyakan semua kemauan anaknya yang padahal tuh emang bakal ngerugiin dia akhirnya gitu. Di situ makanya itu yang ngebuat sebenarnya gue sama bokap gue tuh nggak terlalu dekat sekarang. Pada saat bokap gue meninggal, nah sebelumnya tuh gue baik-baik aja kan, keluarga baik-baik aja, terus normal. Nenek gue, nyokap gue punya kontrakan buat makan, biaya hidup sehari-hari juga nyantai aja. Bokap gue juga kerja. Pada saat bokap gue meninggal, nah di situ lah tuh kehidupan gue berubah tuh. Jadi mulai dari emang ada beberapa masalah keluarga juga sih. Jadi kayak misalnya rumah, mobil, segala macem itu hilang tiba-tiba. Nah terus pada saat bokap gue meninggal, nyokap gue sendirian tuh. Nah, itu dikejar-kejar kayak debt collector kayak gitu. Terus harus gue yang tadinya punya kontrakan jadi kontrak. Sampai nyokap gue juga harus kerja gender. Kalau lu tahu apa sih namanya, kasur Palembang tuh kan bintik-bintiknya banyak tuh. Nah itu dijahitin satu-satu tuh, dan itu nggak bisa duduk diri. Jadi dari pagi sampai jam 10 malam kerjanya gitu, 1, 2, 3. Hasilnya kan dapet nih, hasilnya jadi satu kasur Palembang dan dihargain cuman Rp3.500. Iya, kalau misalnya nama keluarga bener ada di sini, adik gua nih, cuman salah tulisan gua, harusnya Indri Yani, ini salah tulis gua. Yang ini adik gua yang kedua, adik gua pertama, ini adik gua kedua. Di sini orang tua gua, nyokap bokap. Ini bapak, ini ibu nih. Jadi sebenarnya buat bikin tato ini yaitu tadi buat karena ya gue sayang sama keluarga gitu. Terima kasih pernah hadir
pernah memberikan gue sesuatu yang berarti lah. Dia bentuknya mungkin bukan materi, bukan kasih sayang, bukan afeksi yang seperti gue mau, tapi hal yang ternyata lebih daripada afeksi. Karena gue sudah berdamai dengan dia. Buat nyokap, jangan ngerasa terlalu muda. Pertama, kedua, karena gue ngerasa dia terlalu mikirin diri dia sendiri kali ya, tapi it's okay sih. Terus bokap juga, buat bokap mudah-mudahan lu baik-baik aja, jangan terlalu banyak kegiatan karena gue tahu lu lagi sakit, tapi sebenarnya lu nggak mau nunjukin itu ke gue gitu sama anak-anaknya juga, karena gue sebenarnya cukup khawatir juga di sini mikirin lu, sama kurangin ngerokok kali ya. Gue juga ngerokok sih, tapi ya terutama lu bokap jangan terlalu banyak rokok lah. Tetap semangat, tetap bangkit. Nggak boleh down, pokoknya tetap aja lah. Jalani hidupmu menurut hati kamu aja gitu. Mungkin ketemulah sama nenek gue gitu. Mungkin kalau misalnya apa yang pengen gue ini, gue lebih pengen nyenengin aja sih di usia dia yang udah tua. Jadilah diri lu sendiri, jangan pernah ngikutin orang lain. Jangan pernah ngikutin orang lain karena setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Tunjukin ke keluarga lu, adik-adik lu atau siapapun itu yang terbaik. Walaupun mereka nggak pernah nerima lu, walaupun mereka selalu menghina lu ataupun menerima lu dengan baik, tetap jalan aja dan jangan pernah marah. Pokoknya buat keluarga gue di rumah, gue nggak bisa sebutin karena banyak banget. Gue sayang kalian. Buat anak gue, pesannya itu ya jadi anak baik gitu. Terus jangan ngikutin kejelekan-kejelekan orang tuanya. Ya kalau bisa jangan nakal, tapi kalau misalnya emang nakal juga, yang penting jangan ngerugiin orang lain gitu. Jangan ngerugiin keluarga. Ya gue juga nggak bisa lu jangan tatoan misalnya, lu jangan tatoan, lu jangan ini jangan itu. Ya cerminan orang tuanya kayak gua gitu, jadi gua nggak bisa egois juga, lu jangan gini jangan gitu. Yang gue omongin sih sama bokap gue pasti pertama, sebenarnya ini bukan salah bapak, ya mungkin emang bapak namanya juga ngeprotek buat anak-anaknya. Cuman ada satu sisi yang harus orang tua dengar dari anak adalah bahwasannya anak tuh mau orang tuanya juga bahagia gitu loh. Ya sebenarnya yang paling banyak salah sih aku pak gitu. Ya minta maaf banget sih sebenarnya, udah nyakitin dari perbuatan ya. Kayak kalau diajak ngomong nggak pernah ngeliat, kalau diajak diskusi nggak pernah nyaut. Belakangan ini padahal dulu tuh paling dibilang tuh paling deket gua sama bokap gua. Ambil apa yang sekarang, lu telepon bapak lu sekarang. Ya dia nggak ada handphone. Ah ya deh. Aduh nggak ada sinyal nih di sana nih. Sholat asar biasanya nih dia. Halo? Halo, mau mana? Ya, Mama di luar kenapa? Oh ini bapak ya? Oh lagi ngapain emang pak? Lagi nonton TV. Nonton TV. Emang TV-nya bisa? Jelek. Oh yaudah terbeli baru kok punya duit. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Emang lagi nggak lagi makan apa-apa gitu? Udah puasa? Oh puasa. Oh ya udah, enggak cuman mau bilang aja gitu kalau maafin kalau dari kemarin tuh banyak salah. Oh gitu. Emang ada apa? Ya nggak apa-apa, ya nggak kenapa-napa. Ya karena kalau dari kemarin kalau ngobrol suka nggak pernah jawab, ngomongnya ketus. Nggak apa-apa. Mau ngomong Mama? Enggak, ntar aja mama mah gampang. Lagi ngapain nih? Lagi apa? Ya nggak lagi ngapa-ngapain, cuman mau nelpon Lembur aja. terus? Lembur terus? Kagak, gua kalau kan malam nginep aja sini. Dimaafin nggak pak? Ya. Ya pokoknya sehat-sehat dah. Ya amin. Pokoknya kalau ada masalah apa-apa tuh bilang.
Ya, oke. Ya, Iya, ya. ya, Hati-hati, ya. ya. Ya udah. Ya udah. Ayo. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum.